Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami muliakan Ustaz Abdul Somad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak pengurus masjid, Bapak tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, dan orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita teruskan dengan safari dalam bentuk membedah buku. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak yang kami muliakan, persoalan bid'ah ini mempunyai dimensi ganda dalam pemahaman. Maka ketika pemahaman tersebut salah, maka akan memponis semua perbuatan yang tidak sesuai dengan pemahamannya menjadi bid'ah. Tapi ketika bid'ah itu dipahami dengan jelas, dengan benar, tentu persoalan bid'ah itu tidak akan merusak kita. Tidak akan terjadi perceraian antara suami istri gara-gara bid'ah. Tidak akan terjadi percekcokan di masyarakat. Karena persoalan yang Bapak Ibu yang kami muliakan, persoalan bid'ah adalah persoalan yang harus didudukkan. Maka buku saya ini saya beri nama 7 ajar legalitas bid'ah. Memang ketika mencari judul ini agak berat. Pada awalnya 7 ajar bid'ah, 7 ajar legalitas bid'ah, 7 ajar masalah bid'ah, sampai bid'ah dalam perspektif Islam. Lama-lama ketika berpikir, kemudian istikharah kepada Allah SWT, nampak judul yang agak melekat dan kata-kata kawan ini agak menantang, yaitu 7 ajar legalitas bid'ah. Kenapa menggunakan 7 ajar? Dan saya ketika buku ini saya kasih salah seorang profesor ilmu hadis di Bapak Al-Fatih Suryadi Lagan dari Yogyakarta. Dia baca ini judulnya lain ya, pakai 7 ajar. Saya katakan 7 ajar itu terinspirasi daripada buku 7 ajar Melayu karangan Al-Mahum Effendi. Ketika kata 7 ajar ini bisa menyebar dalam bentuk persoalan bid'ah. Kenapa? 7 menuju ajar mengajar. Sehingga ketika menuju kepada yang benar, mengajar kepada yang benar. Sehingga ketika di mukadimah buku ini saya buat apa maksud 7 ajar bid'ah, menuju kepada bid'ah yang legal, mengajar kepada bid'ah yang sah. Sehingga Pak, kita ini perlu mempersatukan suatu kesatuan. Sehingga apa? Ketika seseorang sering ponis, sehingga dia mengatakan ini bid'ah, ini tidak bid'ah, padahal pada hakikatnya orang yang melakukan suatu amalia yang dituduh bid'ah mempunyai dalil, mempunyai argumentasi. Ketika punya dalil tersebut mencakup banyak hal. Karena ketika dikatakan ada dalil mufakat ulama, ada dalil yang tidak mufakat ulama, ada dalil yang mufakat terbagi dua, ada dalil mufakat secara keseluruhan, ada dalil mufakat secara mayoritas. Ketika berkaitan dalil yang tidak mufakat ulama cukup banyak, maka ketika cukup banyak ini, kenapa kita tidak saling memahami bahwa semua perbuatan itu pemahaman yang benar? Kedua, Bapak yang kami muliakan, ketika Rasulullah mengatakan khairun nas qarni sumayalunahu, atau dalam hadis lain khairul qurun qarni sumayalunahu. Sebaik-baik masa, sebaik manusia adalah masaku dan masa sesudahnya dan masa sudahnya.
Artinya Rasulullah mengatakan ada 3 masa yang disertifikasi Rasulullah dengan masa yang baik. Masa Rasulullah hidup, kedua masa sahabat hidup, yang ketiga masa tabi'in hidup. Kalau sudah sampai 3 masa ini dikatakan masa baik, berarti ada sebuah amaliyah yang tidak kita jumpai di masa Rasulullah, tapi ada di masa sahabat. Bisa saja sebuah amaliyah tidak kita jumpai di masa Rasulullah, tidak ada di masa sahabat, ada di masa tabi'in. Kalau begitu, karena 3 masa mendapat sertifikasi daripada Rasulullah baik, maka boleh diikuti. Ini untuk lanjut nanti saya serahkan kepada Ustaz Abdul Somad. Ini bukan yang kami muliakan. Sehingga konteks buku ini mengajarkan kepada kita bagaimana memahami bid'ah yang legal dan bagaimana memisahkan bid'ah yang tidak legal atau ilegal. Sehingga konteks yang kita inginkan adalah persoalan bid'ah ini bukan menjadi pemecah kita, tapi adalah bagaimana kita bisa memahami dan menghargai dan menyatukan umat ini sehingga kita bisa maju ke depan, tidak dipersoalkan lagi masalah tahlil, tidak dipersoalkan lagi masalah ini, tidak dipersoalkan masalah sholat ini, sholat itu. Kalau itu ada dalil dan kita mendapatkan kesatuan dan itu lebih ke depan kita depankan dalam bentuk mendirikan umat yang bagus ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah barangkali sebagai mukadimah, dan ini Bapak Ibu yang kami muliakan, buku saya ini salah satu dari sebagian itu dari disertasi saya S3, dan insyaallah disertasi S3 ini kemarin sudah saya minta sebelum itu selesai. Saya juga banyak berkonsultasi dengan Ustaz Somad, bahkan sudah selesai itu 500 halaman saya kasih beliau, Ustaz tolong nih baca dulu, ada baik tak, ada apa tak, saya kasih beliau. Alhamdulillah beliau ini 2 hari bacanya. Kita tak tahu bagaimana cara membacanya. Ayo Bapak Ibu yang kami muliakan, beliau baca sehingga ketika membacanya itu memang ada gaya-gaya akademisi. Memang kitanya akademisi, beliau juga akademisi. Maka gaya akademisi ini kalau orang tak akademisi kadang kurang paham. Tapi kamu mau baca lagi, kalau sekali tidak paham baca 2 kali, 2 kali tak paham baca 3 kali, sudah 3 kali tak baca datang ke rumah saya. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ini kan. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram, penulis buku Tunjuk Ajar Legalitas Bid'ah, Ustadz Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi dan CMA. Kemudian Ketua Ittihadul Muballighin, Ketua Masjid, Bapak-bapak dari kepolisian, Bapak RT RW, hadirin hadirat muslimin muslimat. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sampai di Mesir tahun 1998, tanggal 5 September. Ketika sampai di Mesir, disambut oleh KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Di situ mereka menyebut ada alumni kita namanya Ustadz Ridwan Hasbi, tapi sudah pulang. Jadi saya sampai ke Mesir, Ustadz Ridwan sudah LC setahun yang lalu. 97 beliau LC, 98 baru saya sampai ke Mesir. Nah, ini perlu saya jelaskan tentang penulis buku. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan studinya sampai doktor. Artinya pendidikan penulis itu perlu kita ketahui, karena banyak sekarang orang bicara menulis tapi tidak jelas background pendidikannya apa. Karena sering tampil di internet, pandai menulis, pandai bicara, lalu diambil kata-katanya, dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Maka dalam Islam diajarkan al-isnad minad din, sanad, silsilah guru-guru itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, pandanglah baik-baik kamu belajar agama kamu itu dari mana.
Makanya nanti ketika kita baca buku ini, siapa penulisnya? Ustadz Ridwan Hasbi. Pendidikannya di mana? Al-Azhar Mesir. Sebelum itu dari mana? Dari Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. 6 tahun di Gontor. Nah, basic pendidikan itu berpengaruh terhadap cara berpikir. Jadi Gontor itu, tamat dari Gontor bisa jadi orang Muhammadiyah. Bapak Profesor Dr. Din Syamsuddin. Tamat Gontor bisa jadi orang NU. Almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi. Tamat Gontor bisa, orang yang belajar di Gontor bisa menjadi seniman, budayawan. MH Ainun Najib. Kenapa? Karena Gontor itu li jami'it tawaif wa li maslahatil ummah. Untuk semua golongan, tidak melihat ormas dan partai, wa li maslahatil ummah, dan untuk kemaslahatan umat. Nah, jadi basic pendidikan berpengaruh apakah dia akan condong pada satu pendapat saja atau banyak pendapat. Setelah dari Gontor dilanjut lagi ke Al-Azhar. Al-Azhar itu kalau kita mendaftar nama, setelah nama fakultas nanti ada mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Makanya jangan heran nanti kalau Ustadz Mustafa Umar, Ustadz Ridwan Hasbi, Ustadz Fajriansyah, Ustadz Nur Hadi Hussein ketika menjelaskan satu masalah, begini menurut Hanafi, begini menurut Maliki, begini menurut Syafi'i, begini menurut Hambali, begini menurut Zahiri, tapi dalam pengamalan yang saya amalkan, jadi tidak condong kepada satu mazhab saja. Karena memang kami, kakak-kakak kelas saya diajarkan di Al-Azhar mempelajari banyak mazhab, sehingga umat ini tercerahkan dengan tahu, oh ternyata yang disampaikan Ustadz Fulan itu menurut mazhab Hanafi, ternyata yang disampaikan Ustadz Fulan menurut mazhab Hambali. Nah, lalu kemudian buku ini adalah disertasi. Artinya saya menulis juga buku 37 masalah populer. Saya tulis, saya baca, habis itu saya cetak. Beda dengan ini. Buku ini setelah ditulis, disidangkan di hadapan para guru besar, profesor-profesor. Inilah yang disebut oleh Imam Malik, aradtu kitabi hadza ala sab'ina min fuqaha'il Madinah. Bukuku ini sudah aku presentasikan kepada 70 ahli fikih kota Madinah. Kulluhum wata'uni fasammaituhu muwatta'an. Semuanya setuju dengan isi buku ini dan aku tamakan dia muwatta'. Nah, jadi metode yang dipakai Ustadz Ridwan, metode kalangan salaf. Setelah buku itu ditulis, dipresentasikan. Jangan nanti buku apa yang kamu baca? Buku tunjuk ajar legalitas bid'ah. Nah, itu tidak diakui. Buku ini sudah ditulis, sudah dibaca, dipresentasikan beberapa kali sidang, barulah dia menjadi disertasi doktor, valid, kualitasnya terjaga dan sudah dibuktikan menurut ilmu pengetahuan. Dulu beliau menulis tentang masalah babi, karena ada beberapa orang di Pekanbaru katup jantungnya sudah diganti katup jantung babi. Karena ternyata babi itu banyak persamaan dengan manusia. Jadi waktu itu beliau akan menulis disertasi tentang babi. Kata saya, bang, sebaiknya tak usah lah. Karena nanti orang menunjuk itu Ustadz Mustafa apa? Doktor tafsir. Itu Ustadz Dasman apa? Doktor hadis. Nanti abang doktor babi. Padahal judul itu menarik sekali karena ilmiah. Nah, lalu beliau menulis doktor bid'ah. Jadi sekarang beliau doktor apa tuh? Doktor bid'ah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jauh di atas saya, kakak kelas saya, senior saya, tapi beliau dengan kerendahan hati mengajak saya untuk bertukar pikiran. Masya Allah, tabarakallah. Kita belajar ilmu tawadhu. Ternyata orang-orang itu kalau sudah doktor
Dia macam padi, makin berisi, makin penuh, makin tunduk. Jadi kalau nampak nanti ada ustadz berapi-api menyalahkan orang, itu masih LC, belum doktor. Kalau masih bersuaranya teriak-teriak, nah itu masih MA, LCMA. Nah, saya ini nanti kalau udah dokter baru agak sejuk sedikit. Bahasa itu menunjukkan identitas. Belum kita tahu dia dari mana, dari gaya bicaranya kita sudah tahu. Nah, itu kalau ceramah. Kalau buku biasanya kalau di toko buku dia disampul. Kita tak tahu penulisnya dari mana. Sebelum orang membuka buku ini, orang sudah tahu bahwa penulis ini orang Riau. Dari mana? Dari kata tunjuk ajar. Karena tunjuk ajar hanya ada Melayu. Melayu mana? Di atas Sumatera ada Melayu Delhi, Medan, Sumatera Utara. Di Kalimantan ada Melayu Pontianak. Melayu mana? Melayu Riau. Dari mana kamu tahu dia Melayu Riau? Dari tunjuk ajar. Karena itu hanya ada pada buku Datuk Tenas Effendi yang dipakai di Universiti Malaya. Orang Melayu mesti beli buku itu supaya dalam satu hembusan nafasnya ada Melayu dan ada Islam. Sekarang Bapak Ibu tinggal ikuti pengajiannya di An-Nur, dalil-dalil tunjuk ajar Melayu oleh Dr. Mustafa Umar. Jadi tunjuk ajar Melayu yang pakai petatah petitih pantun itu ada dalil-dalilnya menurut Quran dan Sunnah, dikaji oleh Dr. Mustafa Umar. Alhamdulillah. Nah, ketika kita buka buku ini, maka kita di sana dilihatkan kenapa penulis memakai kata tunjuk ajar. Apa maksudnya? Nah, di situ kita masih jelas nampak. Apa kata beliau? Yang disebut tunjuk ajar, petuah membawa berkah, amanah membawa tuah. Yang disebut tunjuk ajar, tunjuk menjadi telaga budi agar menjadi suluk hati. Yang disebut tunjuk ajar, menunjuk kepada yang elok, mengajar kepada yang benar. Yang dimaksud tunjuk ajar bid'ah, mengajar legal yang berkah, menunjuk ilegal yang salah arah. Yang dimaksud tunjuk ajar bid'ah, mengungkap ajaran Islam yang indah, merealisasikan beragama yang mudah. Yang dimaksud tunjuk ajar bid'ah, menampakkan mana bid'ah yang sah, menjelaskan mana bid'ah yang salah. Yang dimaksud tunjuk ajar bid'ah, menerangkan legalitas ibadah, menjunjung amaliyah yang sunnah. Islam tidak menghilangkan budaya. Dia masih berbudaya Melayu, berpantun, bersyair, tapi juga menguasai ajaran Islam. Hendaknya anak-anak kita ke depan Riau persis seperti dulu, Melayu, Islam, dan Islam tidak menghilangkan kemelayuannya, insyaallah. Amin. Di halaman belakang, kenapa buku ini ditulis? Agar tidak menimbulkan pertengkaran antara saudara kandung, suami istri, anak dan orang tua, serta permusuhan sesama muslim. Ini hanya angan-angan, bayang-bayang, igawan, ilusi penulis, atau memang real sudah nyata? Ini jawaban terhadap nyata di tengah masyarakat kita. Banyaknya sudah berkelahi antara anak dan ayah, istri dan suami, abang dan adik, gara-gara masalah bid'ah. Ini hari ini sudah masuk tanggal Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 7 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal bulan Maulid, tapi jangan lupa bulan Rabiul Awal juga menjadi bulan membid'ah. Kamu dari mana tadi? Dari Masjid Rahmatullah. Apa caranya? Maulid Nabi. Bid'ah itu. Saya datang Maulid itu lagi. Berkelahi antara abang dengan adik, berkelahi antara ibu-ibu ikut wirid Yasin. Dari mana tadi? Dari wirid Yasin. Kata suami, saya ikut lagi. Bid'ah itu. Jadi buku ini ingin menunjukkan kepada kita dalil-dalil dari para ulama. Apa iya semua bid'ah itu dhalalah? Maka diadakanlah bedah buku. Kenapa perlu pakai buku ini? Kan selama ini Ustaz Somad sudah banyak ceramah, orang tak percaya. Siapa yang menjelaskan tadi? Ustaz Somad. Nah,
itu tak jelas itu. Ustaz subhat ya itu. Jenggotnya aja belum tumbuh. Dia kan masih LCMA, belum doktor. Nah, jadi maka buku ini ditulis. Kalau sudah buku ini juga tak percaya, habislah terus dong. Nah, sekarang kita bedah buku ini satu-satu. Saya tidak jelaskan yang sudah jelas, tak jelaskan. Kita jelaskan yang Al-Imam Al-Jurjani. Apa kata Imam Al-Jurjani? Kata dia, perbuatan yang bertentangan dengan sunnah summiat bid'ah. Nah, itu kaidah yang pertama. Bertentangan dia dengan sunnah, maka dia disebut dengan bid'ah. Kenapa? Min ghairi maqali imamin, karena tidak mengikut pendapat imam. Nah, ini penting. Selama dia mengikut pendapat imam, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, paling tinggi Syafi'i, di bawah Syafi'i Nawawi, di bawah Nawawi Ibnu Hajar Al-Asqalani, di bawah Ibnu Hajar As-Suyuti, Suyuti 911, Nawawi 676, Syafi'i 204. Kalau tidak membawa pendapat imam, itu bid'ah. Min ghairi maqali imam, wa hiyal amrul muhdats, perbuatan yang dibuat-buat. Lam yakun alaihi sahabah, tidak ada dalilnya dari sahabat, tabi'in, dan tidak ada dalam dalil syar'i. Apa makna pemahaman ini? Selama ada dipayungi dalil perbuatan sahabat atau tabi'in atau dalil syar'i atau pendapat imam, maka kita tidak boleh mengatakan itu bid'ah. Ibu dari mana tadi? Dari Yasinan. Siapa penceramahnya? Kiai Haji Abdurrahman Koharudin, Ketua Ittihadul Mubalighin. Itu bid'ah itu. Membaca Yasin rame-rame itu bid'ah. Padahal apa kata imam? Min maqali imam. Apa kata Imam An-Nawawi? Kata Imam Nawawi, qiraatul Quran jama'atan, membaca Quran secara bersama-sama, kata dia mustahabun, dianjurkan. Dianjurkan. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Qiraatul idarah, membaca Quran secara bersama-sama, la ba'sa bih, la tidak baksa apa-apa, la baksa tidak apa-apa. Nah, ini balik ke pendapat Imam Al-Jurjani, min ghairi maqali imam, kalau tidak ada pendapat imam. Selama ada pendapat imam, tapi terkadang ini dibalik. Padahal Abdul Somad, Ustaz Ridwan Hasbi selalu berkata, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Nawawi, menurut Imam Ibnu Taimiyah. Tapi orang yang menyalahkan itu dibaliknya. Itu kan kata Somad, padahal Somad tidak berkata. Somad mengutip pendapat imam. Dihilangkan imamnya, dikatakan Somad. Kenapa? Ingin menjatuhkan. Coba tengok video tentang membaca surat Yasin. Jelas-jelas di situ kata saya, baca pendapat Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia diampunkan Allah. Siapa yang baca Yasin suatu malam, bacanya Yasin tadi malam, subuh ini dia diampunkan Allah. Hadisnya isnadu jayyid, sanadnya jayyid, kata imam. Tapi ketika video itu dipiralkan, dipotong kata Somad. Nah, kebetulan yang video kata Somad itu pendek 1 menit, yang video kata imam itu panjang. Jamaahnya malas membaca, mendengar paket tak ada, komplit lah.
Padahal kalau mau aja dia beli paket 4 giga, dengar pelan-pelan. Kita mau jawaban. Oke, mau mendengar malas, mau mendengar YouTube duit tak ada. Nah, nih baca. Min ghairi maqali imam. Kalau tak ada pendapat imam. Selama ada pendapat imam, maka kita tak boleh membid'ahkan. Nah, maulid. Ada tak pendapat imam tentang maulid? Jelas kata Imam As-Suyuti. Kata Imam As-Suyuti, maulid itu perbuatan yang baik. Kalaupun dikatakan qori bid'ah hasanah. Selama ini Bapak Ibu mendengar istilah bid'ah hasanah. Sekarang ada istilah baru namanya bid'ah legal. Sedangkan bid'ah yang dolalah itu bid'ah ilegal. Nah, jadi tak usah pakai bid'ah hasanah lagi. Apa itu bid'ah hasanah? Enggak, bid'ah legal. Kalau yang bertentangan dengan sunnah, bid'ah ilegal. Nah, itu bid'ah ilegal itu. Siapa punya istilah? Dr. Ridwan Hasbi. Nah, bid'ah legal, bid'ah ilegal. Baik, kita lanjutkan. Itu kata kuncinya. Selama ada kata imam, maka jangan katakan bid'ah. Dulu setahu saya yang mengkaji masalah bid'ah itu 2 saja. Pertama, kelompok yang mengatakan bid'ah tak bisa dibagi. Yang kedua, kelompok yang mengatakan bid'ah bisa dibagi. Baik dia bid'ah hasanah, tak baik dia bid'ah dhalalah. Tapi Dr. Ridwan Hasbi dari halaman 30 membagi 3 kelompok. 1 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi analisa beliau pribadi membagi kelompok-kelompok ini. Di halaman 42, bid'ah legal, bid'ah ilegal. 1, ada pedoman tuntunan dari Rasulullah, legal. Ada pedoman tuntunan dari sahabat dan tabi'in, legal. Ada dalil nakli dan akli, legal. Ada dalil mufakat kesepakatan ulama. Tak ada Quran, tak ada hadis, tak ada perbuatan sahabat, tak ada perbuatan tabi'in, tapi ulama sepakat, legal. Ada dalil berbeda ulama menggunakan. Ini teorinya. Prakteknya mana? Ada orang bersedekah 40 malam. 40 malam diundangnya anak yatim. 40 malam diundangnya bapak ibu kenduri dia, masak nasi kotak. Kira-kira itu legal atau ilegal? Nah, ketahuan belum baca buku ini. Setelah baca buku ini ternyata itu legal. Masuk legal ring berapa dia? Ada pedoman dari Rasulullah? Tak ada. Tak pernah Rasulullah mengatakan, hai orang beriman, kendurilah kalian 40 malam. Tak ada. Lalu dari sahabat juga tak ada. Lalu dari mana? Ini dia. Dia masuk bid'ah legal. Dari mana? Karena ada pendapat Imam Atha. Imam Atha itu adalah statusnya tabi'in. Kata Imam Atha, orang yang mati meninggal dunia diuji di kuburnya selama 7 sampai 40 hari. Maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Yang jadi salah itu apa? Yang jadi salah dia adalah sampai ngutang bubur kacang hijau. Di situ baru dia salah. Tapi kalau ada orang kaya, duitnya melimpah ruah, lalu diundangnya 40 panti. Malam pertama panti asuhan Muhammadiyah, malam kedua panti asuhan NU, malam ketiga panti asuhan Takdir Ilahi, malam keempat panti asuhan Fajar Harapan, malam kelima panti asuhan semua, malam terakhir baru orang jompo. Diundangnya makan. Habis itu Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maka dia masih legal menurut buku ini. Nah, jadi nanti kalau video ini diupload, jangan kalian serang-serang saya. Jangan lagi bilang kata somad. Ini doktor ini.
Bukunya jelas. Makanya dari awal sampai akhir buku ini saya pegang terus. Berlindung saya di balik buku. Tapi yang menyerang saya, Nah, masih legal di halaman 42. Nah, jadi Bapak Ibu yang bisa menjelaskan, jelaskan. Yang tak pandai menjelaskan, tunjukkan. Apa perbuatan kau tadi? Kami yasinan rame-rame. Itu bid'ah tuh, bid'ah legal. Ini deh, udah dilegalisir udah. Apa kerjamu tadi? Maulid Nabi. Bid'ah itu, bid'ah legal. Ini dia, bid'ah legal. Ini harus disosialisasikan nih istilah bid'ah legal. Legal dan ilegal. Kita lanjutkan. Kira-kira udah saya bicara sudah setengah jam. Enggak, saya bukan mau selesai. Saya menyatakan, kira-kira setelah saya bahas 42 halaman nih, menarik tak buku nih? Kalau tak menarik kita hentikan. Apakah ini hanya hasil otak Al-Mukarram Dr. Ridwan Hasbi? Dia mengutip pendapat imam. Coba tengok. Al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Mahmudah, terpuji. Mazmumah, tercela. Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmud. Kalau sesuai dengan dalil sunnah, maka dia mahmud. Mahmud artinya terpuji. Wa ma khalafaha, kalau bertentangan dengan sunnah, fahuwa mazmum, maka dia tercela. Ustadz Ridwan mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pun mengutip juga pendapat Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Al-muhdatsatu darbani. Perbuatan yang tak ada dibuat Nabi, yang tidak dilakukan Nabi, terbagi kepada dua. Ma uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan. Kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan asar. Asar artinya ucapan perbuatan tabi'in, au ijma'an. Coba tengok. Mereka menyusun 4. Paling tinggi Quran, di bawah Quran sunnah, di bawah sunnah asar, di bawah asar ijma'. Quran, sunnah, asar, asar tabi'in, ijma' ulama. Jadi baru dia dikatakan bid'ah kalau melanggar 4 rambu. 4 rambu dia langgar baru boleh ditangkap. Selama masih terpayungi oleh 4 dalil, maka kita tidak boleh membid'ahkan orang. Tak ada di Quran, tak ada di sunnah, bid'ah. Oh tak bisa. Ada 2 pasal lagi yang belum kau pakai. Ibarat hukum ini mengajak kita menjadi pengacara yang cerdas. Jangan mudah membid'ahkan orang. Saya tahu setelah ini diupload nanti banyak lagi serangan-serangan. Tak apa-apa, ada tameng kita. Bahkan Dr. Ridwan Hasbi ini dia kutip lagi pendapat ulama mengatakan bid'ah itu ada yang wajib. Selama ini kita tahu orang mengatakan bid'ah dhalalah, bid'ah sesat. Malah beliau mengatakan bid'ah wajib. Wah, ini sesatnya luar biasa. Ada pula bid'ah itu wajib. Apa itu bid'ah yang wajib? Mempelajari ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu apa Pak Ustaz? Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Asalnya kalau tidak ada apa-apa Muhammadun. Tapi kalau ada apa-apa bisa berubah jadi Muhammadah. Contoh, asyhadu anna Muhammad dadidu Muhammadah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Muhammadah? Karena ada anna. Mempelajari itu bid'ah, karena itu tak ada zaman Nabi. Tapi hukumnya wajib. Karena ada ustadz di Pelelawan
mengatakan tak boleh azan Muhammadah, harus Muhammad. Sampai mati Muhammad. Ditanyakan ke saya, Ustaz, ya, ada Ustaz di kampung kami, katanya azan tak boleh asyhadu anna Muhammadah, harus Muhammad. Itulah Ustaz Bonga. Kok bisa dia jadi Ustaz? Tak bisa dia membedakan mana subjek, mana objek. Ini hanya ada dalam bahasa Arab. Tidak pernah kita dengar orang bahasa Inggris, this is Muhammadun, I see Muhammadan, I am walking with Muhammadin. Tak ada. Dalam bahasa Jawa pun ada. Iki Muhammadun, sampean arak lungo nang omah Muhammadin. Aku ngeplai Muhammadan. Ono. Dalam bahasa Minang pun ada. Iko Muhammadun, ambo mengecek jo Muhammadin. Waang maimbau Muhammadan. Tak ada. Maka mempelajari bahasa Arab hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau tidak maka kacau balaulah memahami hukum agama Islam. Makanya daftarkanlah anak-anak Anda ke pesantren sebelum tanggal berikut ini. Nah, contoh bid'ah wajib. Lalu kemudian contoh bid'ah yang mandub. Ada bid'ah itu tak sampai wajib, tapi sifatnya anjuran. Kata beliau, mandub saja. Contoh, membangun sekolah. Nah, membangun sekolah itu tidak wajib. Itu katanya mandub. Nanti baca di halaman 5657. Ada bid'ah itu mubah. Dia bid'ah dia. Bid'ah memang, tapi hukumnya mubah. Mubah itu apa? Boleh. Contohnya bersalaman selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Pak Haji? Sehat Ustaz? Udah lama kita tak di sini ya. Sehat Pak. Nanti kalau ada yang mengatakan, nanti mana tahu nanti Bapak habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Bid'ah ini, bid'ah. Ini bid'ah legal. Nah, kau kan tak ikut bedah buku kemarin. Ini bid'ah legal. Namanya bid'ah mubah. Pasti ceramah Ustaz Somad kan? Enggak, kami tak pakai dia lagi dah. Itu buku Ustaz Ridwan Hasbi lebih mantap lagi. Disertasi doktor. Ada bid'ah itu haram. Nah, itu baru haram. Contoh bid'ah haram itu apa? Jabariyah. Jabariyah itu mengatakan manusia ini jabar, terpaksa. Tak ada kuasa sama dia. Terpaksa. Kenapa IP-mu 2 nak? Udah ku kirim motor, ku kirim duit ke Pekanbaru untuk kau kuliah bagus. Kenapa IP-mu 2? Apa kata dia? Ya, aku terpaksa, ini takdir Allah. Jadi kalau ada orang begitu, pukulkan kepalanya. Kalau Pak, kenapa Bapak pukul? Ini pun takdir Allah. Namanya Jabariyah. Ini banyaknya orang sekarang Jabariyah. Ustadz, ini ada anak gadis, maaf cakap, hamil 3 bulan. Pas ditangkap, marah bapaknya. Kenapa kau sampai pacaran sama ini? Ini takdir ya. Ini namanya bid'ah. Ini ilegal ini. Jadi bukan berarti dengan membaca buku ini meringankan hukum. Tidak. Ini apakah Ustaz Ridwan pandai memandai saja ini? Dari mana beliau ambil? Itulah kalau kita punya guru yang membaca kitab. Apa dalil beliau? Dari kitab Imam Izzuddin bin Abdus Salam, meninggal tahun 660 Hijrah, sezaman dengan Imam An-Nawawi. Lalu kemudian nih jelas apa kata Imam Al-Hafiz. Kalau sudah disebut Al-Hafiz, hafalan hadisnya Quran tahu, saya tanya lagi. Hadisnya 300.000 hadis. Meninggal 852. Apa kata dia? Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, mimma tandariju tahta mustahsan
fi syar'i fahuwa hasanah. Kalau perbuatan itu tak pernah dibuat Nabi, tak ada zaman Nabi, tak ada zaman sahabat Nabi, tak ada zaman tabi'in, tapi perbuatan itu baik menurut syariat, fahiya hasanah, maka perbuatan itu disebut dengan bid'ah hasanah, bid'ah legal. Jadi artinya jangan dikatakan ini kita saja memandai-mandai. Tapi kalau tidak sesuai dengan sunnah, tak bisa korelasi apapun dipakai, tak connect sama sekali, fahiya mustaqbahah, maka dia perbuatan mustaqbahah atau qabih, jelek, buruk, tak baik, menyebabkan kita masuk dalam neraka, karena finnar, masuk dalam neraka. Nauzubillah. Apakah ada sahabat Nabi yang berani membuat suatu perbuatan? Nabi tak pernah menyuruh. Wah, ini diungkapkan Ustaz Ridwan, banyak contoh dibuatnya. Coba tengok. Sami'tul lailata, malam tadi aku mendengar, khashfana alaika, suara selopmu. Tak tahu selop, sendal. Ku dengar suara sendalmu, baina yadayya, di depanku, fil jannah, dalam surga. Bilal, ku dengar suara selopmu malam tadi di surga. Apa kata Bilal? La atatahharu tuhuran, tak pernah aku berwudu fi sa'atin min lailin wala naharin, baik malam maupun siang, illa sallaitu, setelah itu aku sholat. Sholat itu disebut dengan sholat wudu, tak pernah disuruh Nabi. Hai sahabat, kalau kalian habis wudu, sholat kalian ya, sholatnya tak pernah disuruh Nabi. Lalu dijawab orang, artinya Bilal berani-beranian membuat ibadah, padahal Nabi tak ada menyuruh. Kalau gitu bid'ah lah ini. Enggak. Apa namanya? Namanya hadis takriri, sunnah takririyah. Ini kan udah diakui Nabi, Pak Ustadz. Artinya perbuatan Bilal itu baik, yang kau lakukan itu baik Bilal, lanjutkan aja lah Bilal. Tapi itu setelah Nabi ngomong. Sebelum Nabi ngomong, kenapa Nabi tak mengatakan, Bilal, itu perbuatan kau itu bid'ah itu Bilal, neraka jahanam tempat kau Bilal. Kau berani-beraninya kau melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudu. Ada kusuruh. Sini Bilal, sini. Ada pernah kusuruh? Tak pernah kusuruh kan? Neraka. Tak ada. Artinya setelah Nabi tahu, dikasih tahu Allah, namanya sunnah takririyah. Nabi tak membuat, tapi Nabi mengakui perbuatannya. Sebelum itu apa namanya? Sebelum itu adalah inisiatif sahabat. Namanya Bilal bin Abi Rabah. Surat Al-Ikhlas. Faka'anna rajulat yataqalluha. Ada seorang laki-laki membaca Qul huwallahu ahad, yuraddiduha, diulang-ulangnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Falamma asbaha, sampai subuh. Dari malam tadi sampai subuh Qul huwallahu itu jadi bacanya. Jaa ila Rasulillah, datang kepada Rasulullah menanyakan itu. Apa jawab Rasulullah? Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggaman kuasa Allah, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu Qul huwallah itu sama dengan 1/3 Al-Qur'an. Tak ada Nabi mengatakan, kau tadi malam berani-beranian baca Qul huwallah kan? Itu bid'ah tu. Kata Nabi, kau baca 1 Qul huwallah 1/3 Quran. Berarti kalau dibaca 3 kali sama dengan khatam Quran. Tapi jangan gara-gara ini tak baca Quran. Artinya kaedah yang mengatakan membuat tanpa bertanya kepada Nabi bahwa itu salah. Nih contoh doa. Ada seorang laki-laki membuat doa. Apa dia baca? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibuatnya sendiri, tak pernah diajarkan Nabi.
Asyhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, demi jiwa Muhammad dalam kuasa Allah, laqad sa'alallaha bismihil a'zam, dia sudah berdoa dengan menyebut nama Allah yang a'zam, yang maha agung dan mulia. Tak ada Nabi mengatakan pandai-pandai kau membuat doa ni, neraka jahanam tempat kau pandai-pandai membuat doa. Jadi bapak bagus baca doa. As'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha alladzi la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis itu baru baca doa kepada Allah. Nanti kalau dengar Bapak Ibu dengar saya membaca pakai doa ini, jangan tentang nama dia dibacanya. Ada hadisnya. Masalah ruqyah. Fa inna sayyidal hayy, kepala suku, sayyid artinya kepala, ladirun, kena binatang berbisa, entah ular tak kala jengking. Faqala rajulun minhum, na'am, bisa kalian mengobati kepala suku ini ya, kena ladir, kena binatang bisa? Bisa kata dia. Faraqahu bi fatihatil kitab, dibacakannya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fa bara'a ar-rajul, sehat. Fa utiya qati'an min ghanamin, dikasihlah kambing. Fa aba, tak mau dia nerima. Sehat kepala suku kami, ini ambil kambing hadiahnya, tak mau dia nerima. Lalu kemudian disampaikan ke Nabi, ya Rasulullah, itu kemarin waktu kami pergi ada kepala suku yang sakit, lalu kami bacakan Fatihah, sehat dia. Lalu kemudian dikasih kambing, boleh tak kami ambil kambingnya? Apa kata Nabi? Khulu minhum wadribu li bisahmin ma'akum, ambil kambing itu bagi aku sedikit. Nampak? Ada tak kata Nabi? Kok pandai-pandai kau baca Fatihah? Siapa ngajari? Ada rupanya kusuruh. Kenapa kau baca Fatihah? Tidak. Nah, jadi artinya bahwa banyak sahabat Nabi yang membuat tanpa minta izin dulu ke Nabi, karena perbuatan itu baik. Setelah disetujui Nabi, dia berubah menjadi sunnah taqririyah. Banyak sekali contoh-contoh dibuat oleh Ustaz Ridwan. Halaman 5, 102, 103, 104, 105. Kok kita baca ini dingin lontong. Tak usahlah kita baca. Banyak kali. Saya selama ini asal udah kata ulama boleh, saya tidak mengungkit-ungkit kenapa boleh. Ini halal, kenapa dia halal? Saya hanya penting tahu hasilnya. Ibarat seminar, rekomendasi seminar ini mengatakan boleh. Saya tak mencari tahu kenapa boleh. Setelah membaca buku ini baru saya tahu alasannya kenapa boleh. Kenapa boleh? Nah, ini dia kasih tahu alasan. Pertama, karena di dalamnya itu ada maslahah, istislah, mencari maslahah. Hidup ini ada dua, satu mafsadah, satu maslahah. Maslahah manfaat baik, mafsadah buruk jelek mudarat. Contoh yang dikasih Ustaz Ridwan Hasbi tentang maslahah adalah membukukan Al-Quran. Ada Nabi berpesan, sahabat, Quran sekarang berserak-serak di pelepah korma, di tulang onta, di batu lepes, di batu bundar. Nanti kalau aku mati, tolong kalian kumpulkan Quran-Quran itu ya, kumpulkan. Tak ada. Maka ketika Nabi SAW meninggal dunia, tidak ada Quran dalam bentuk tertulis. Meninggallah 70 penghafal Quran waktu memerangi nabi palsu bernama
Musailamah Al-Kazzab. Nama khalifahnya waktu itu Abu Bakar Siddiq. Selesai itu meninggal, melaporlah ke Umar. Umar, ya, ini kok ngelapor ke Umar? Bukan minta musyawarah. Begitu hebatnya mereka dulu, nanya pendapat. Umar, ya, ini sudah meninggal 70 penghafal Quran, kata Abu Bakar. Kata Umar yang punya inisiatif melapor kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Umar, Abu Bakar, ini meninggal 70 penghafal Quran. Ini kalau kita biarkan begini, maka ini nanti hilang Quran ini. Karena Quran ada dalam kepala orang. Orang yang meninggal, Qurannya ya hilang. Dulu saya membaca riwayat ini, saya tidak kaji-kaji dalilnya. Yang saya tahu, membukukan Quran itu adalah sunnah, tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah khulafa rasyidin. Tak usah kaji-kaji. Kenapa Quran boleh dituliskan sunnah khulafa rasyidin? Dalilnya apa? Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa rasyidin. Min ba'di, setelah aku mati nanti ada pengganti namanya khulafa rasyidin. Abdu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Ikuti saja. Dulu saya hanya mengkaji itu saja. Titik. Di buku ini dijelaskan bahwa sebab kenapa membukukan Quran itu boleh, karena di dalamnya ada maslahat. Seandainya tak dibukukan Quran, maka mungkin kita sekarang hanya mengatakan dulu ada namanya Quran. Mana Quran itu sekarang, Ustaz? Hilang udah, tak ada lagi. Tapi sekarang alhamdulillah ada maslahat di dalam. Maka yang menjadi kaidah, kalau ada maslahat, maka perbuatan itu boleh. Nanti Masjid Rahmatullah buat maulid. Ada tak maslahat dalam maulid itu? Ada. Apa maslahatnya? Mengajarkan anak-anak jamaah kita tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada maslahatnya, tapi ada mafsadatnya juga Pak Ustadz, mudaratnya. Disitulah ditimbang-timbang. Apa maslahatnya, apa mudaratnya? Maulid ini ada mudaratnya Pak Ustadz. Apa mudaratnya? Berkurang kas masjid. Nah, itu kan mudarat. Itulah perlunya ditimbang oleh para ulama. Nanti zuhur jam 1 kita maulid di Masjid UIN Suska, Riau. Jelaskan ke mahasiswa. Saya mau menjelaskan tentang aspek sejarah Nabi Muhammad SAW, kehidupan Nabi berkaitan dengan fakultas-fakultas. Fakultas Sains Teknologi, Fakultas Ekonomi, Fapertapet. Nah, jadi anak-anak muda ini connect dia. Sesuaikanlah dengan jamaahnya. Yang pula di kampus kita cerita bagaimana Nabi menghadapi sakaratul maut. Nanti tak mau mereka belajar. Habis maulid itu mau mati aja bawahnya. Nah, ini kajian baru. Yang baru saya baca di buku Ustadz Ridwan, halaman 131. Dia ada cerita tentang Fathuz Zari'ah. Selama ini yang saya tahu Sadduz Zari'ah. Saddu menutup, Zari'ah menutup celah. Menutup celah. Contohnya gini, duduk sama anak gadis di taman kota Pekanbaru, di samping hotel Premier tuh, ramai itu kan, ramai. Artinya kita tidak berdua-duaan. Duduklah saya sama mahasiswi. Misal, Ustadz, saya mau nanya-nanya masalah bid'ah nih Ustadz. Di mana nanti kita jumpa? Kita duduk di taman kota. Perbuatan saya duduk di taman kota itu boleh apa tak boleh? Apa pula tak boleh? Bukan kami berduaan, ramai. Tapi kalau itu nanti menyebabkan berkelanjutan ketukar-tukar nomor, lalu WA, lalu maka ini bisa menjadi haram. Maka muncullah namanya Sadduz Zari'ah. Saddu, tutup. Makanya kalau ada mahasiswa nanya ke saya, Ustadz, boleh nggak saya chatting sama? Nggak ada cinta-cinta Ustadz, cuman tukar pikiran aja. Apa kata saya? Haram. Dalilnya apa? Saddu, menutup.
Karena dikhawatirkan kalau tak ditutup dia akan berkelanjutan. Itu namanya saddu zari'ah. Nah, lawan dari saddu zari'ah itu namanya fathu. Fathu artinya buka. Selama ini yang saya tahu saddu zari'ah, tutup. Tapi Ustadz Ridwan dalam disertasinya mengkaji tentang fathu. Kata beliau, perbuatan yang dianggap bid'ah itu boleh dilanjutkan terus karena ada di dalamnya fathu. Kalau ditutup, tertutup orang tentang kebaikan. Kalau dibuka, maka memberikan peluang orang untuk tahu dia tentang Nabi Muhammad, tahu dia tentang semangat. Sekarang berkumpul kita beramai-ramai di halaman Polda. Dipanggillah Habib Syekh atau Ustadz Arifin Ilham berzikir beramai-ramai. Lalu ada orang mengatakan, ini bid'ah ini. Bid'ah ini. Tak pernah Nabi SAW mengajak beramai-ramai. Dalil-dalil zikir beramai-ramai ada dibuat Ustadz Ridwan di dalam. Tapi mengkoordinir Ittihadul Muballighin, lalu kemudian MDI, IKMI, Ustadz datang beramai-ramai. Itu fathu zari'ah, membuka peluang kepada orang banyak yang selama ini tak tahu zikir. Lewatlah orang di depan Polda Jalan Sudirman, tengoknya, apa acaranya? Zikir beramai-ramai. Kok gitu, turunlah ikut zikir. Membuka peluang untuk dia beramal soleh. Fathu zari'ah itu satu sampel contoh di samping contoh-contoh yang lain sebagainya. Itulah beberapa yang saya dapat jelaskan. Saya yakin dan percaya. Tadi dimulai 5:30, sekarang 6:15, 45 menit sudah saya bicara. Nah, tentu yang saya jelaskan ini paling dalam hati Ustadz Ridwan, cuma ngiting bisa keluar. Karena ini di kepala dia semua. Ini kan isi kepala beliau. Sama macam kita, misalnya saya cerita, lalu cerita saya ini diceritakan orang. Tak macam itu kok katanya. Tentu nanti beliau akan meluruskan. Tentu beliau tidak diluruskannya. Kalau saya silap, saya yakin tidak diluruskannya di sini. Karena kalau di sini nampak kali bodoh kita kan. Itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada protokol. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.